Perkenalkan, nama saya Resti Suparman dari kelas 11 IPA 2. Berdirinya saya di sini akan membahas sedikit mengenai buku yang telah saya baca, yang berjudul Tak Apa Untuk Tak Baik-Baik Saja, karya Yusri Nasri. Buku ini dirilis pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 2021. Jadi buku ini tuh memiliki banyak hal-hal yang perlu ditanamkan di dalam kehidupan kita agar diri kita ini terhindar dari rasa insecure gitu. Dan buku ini juga mengajarkan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kita menjadi pribadi yang lebih menerima kenyataan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya gitu. Di dalam buku ini juga membahas mengenal diri sendiri. Nah, mengenal diri sendiri ini tuh penting banget buat kehidupan kita gitu, karena bisa membantu menjadi pribadi yang lebih tenang, yang lebih bahagia dan lebih baik lagi ke depannya, untuk bisa menemukan versi terbaik kita gitu. Dengan mengenal diri sendiri juga kalau ada permasalahan, kalau ada persoalan, kalau ada tantangan, rintangan, kita ini bakal mudah banget buat nyelesainnya, dan kita bakal lebih baik lagi menjalani kehidupan yang sedang kita jalani. Untuk mengenal diri kita sendiri juga, kita itu harus membiasakan berbicara terhadap diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, kalau kita itu maunya kayak gimana ke depannya, supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya menjadi pribadi yang gitulah pokoknya. Apakah kita itu misalkan harus keluar dari zona nyaman? Apakah kita harus tidak mendengarkan orang lain terhadap diri kita? Apakah kita harus mencari potensi diri kita agar kehidupan kita, agar kepribadian kita ini menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya? Sekiranya sekian, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Resti Suparman dari kelas 11 IPA 2 ya. Sangat memotivasi sekali. Jadi kesimpulan yang memang bisa diambil itu bahwasannya kita itu harus bisa menerima kenyataan. Meskipun harapan kita itu emang gak sesuai sama kenyataan, terima aja dan berjuang untuk depannya, semoga lebih baik lagi. Untuk kita semua ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Resti. Selanjutnya kepada siswa dari kelas 12 IPA 2 ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan kawan-kawan, aduh. Perkenalkan, nama saya Hilman Maulana dari 12 IPA 2. Saya membaca buku yang berjudul Hugeng Polisi dan Menteri Teladan. Sebelumnya saya akan menceritakan kembali sedikit tentang kisah Pak Hugeng dan mengambil pelajaran hidupnya. Pak Hugeng adalah seorang jenderal polisi yang menjabat sebagai Kapolri dan pernah menjabat sebagai sekretaris negara. Pada masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru, atau pada saat Pak Soeharto menjabat sebagai presiden, di mana pada saat itu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di era kepemimpinan Jenderal Hugeng sebagai Kapolri, tidak ada lagi kata-kata hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dia juga melakukan pembersihan di kalangan pejabat-pejabat dan petinggi polisi. Tidak ada lagi namanya kata calo, pungli, atau pangkat irjen yang sebagai bandar, ya itulah, bandar sabu dan bandar judi online seperti saat ini. Dan siapapun yang melanggar, dia harus mendapatkan hukuman, mau dari kalangan pemerintah atau rakyat biasa. Hukuman harus tetap berjalan semestinya. Sampai Pak Gus Dur pernah berkata, kalau di Indonesia hanya ada 3 polisi yang jujur. 1,
polisi tidur, 2 patung polisi, dan 3 pahugeng. Kita bisa menyimpulkan bahwa pahugeng sangat menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Namun, sikap jujur dan adil itu, pahugeng harus dicopot dari jabatan sangat-sangat begitu cepat dan harus dipensiunkan dini. Mungkin bahaya Bu, Pak. Takut kebongkar gitu, kedok-kedok. Dari sini saya menyimpulkan, mengambil hikmah hidup, bahwa kalau kita jujur dalam melangkah dan menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, kita pasti bisa makan walau hanya dengan nasi dan garam saja. Saya Iman Maulana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Hilman Maulana. Benar apa yang diucapkannya, bahwa kejujuran itu di atas segalanya. Apapun yang terjadi, jujur. Jujur itu sebuah hal yang kita itu akan bangga kalau kita itu berucap jujur. Buat apa kita berbohong hanya untuk suatu kesuksesan, suatu hal yang memang kita impikan. Jadi jujurlah dari sekarang, dari dini, karena kebiasaan itu adanya dari keterpaksaan dulu gitu. Jadi silakan untuk dipaksakan, nanti juga akan terbiasa. Berikan tepuk tangannya. Selanjutnya kepada dari IPA 2 juga dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Rahman. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan buku yang sudah saya baca, yaitu yang berjudul Rasa karya Terelie. Dari teman-teman udah ada yang baca buku ini? Di buku ini saya menemukan sebuah kutipan kalimat yang menurut saya begitu menarik dan memiliki arti yang cukup baik gitu. Kutipan ini terdapat di halaman 403. Yaitu, kamu boleh tetap menyalahkan siapa saja, itu manusiawi. Kamu juga boleh tetap menolak bertemu siapapun, itu juga amat manusiawi. Tetapi dengan mulai bersedia mengambil solusi, kita sudah melangkah ke tahap yang lebih baik. Kita tidak akan pernah bisa melupakannya, tetapi bisa memaafkannya. Kita bisa berdamai. Artinya apa? Artinya kita selalu mempunyai pilihan, memaafkan atau tidak memaafkan. Ketika kita menghadapi rasa sakit hati yang membuat perasaan kita menderita, memaafkan adalah solusi yang hebat yang bisa kita pilih. Tentu saja jika kita memiliki keberanian untuk memaafkan. Karena memaafkan bukan hal yang mudah, tapi siapapun bisa melakukannya agar ia memperoleh kedamaian di hati. Seperti yang dilakukan oleh tokoh Bunda dan Lin pada novel ini. Mereka memegang erat rasa sakit dan memaafkan masalah bertahun-tahun yang telah menyakiti perasaan mereka, agar mereka bisa berdamai dengan masa lalu. Intinya, ketika kita mempunyai masalah dengan siapapun, dengan orang tua misalnya, dengan teman, dengan pasangan kita, atau dengan siapapun itu, kita boleh untuk memegang erat rasa sakit tersebut. Tapi ada baiknya juga kita mempunyai keberanian untuk memaafkan, supaya kita bisa berdamai dengan masalah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak 12 IPA 2. Selanjutnya kita tampilkan musik